but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on the schedule. No uniform, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's Yang pertama, pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang atau jasa. Manajemen produksi adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output menurut J. Helzer dan Barry Render tahun 2005. Yang kedua, ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, seleksi dan desain produk. Yang kedua, seleksi proses dan peralatan. Tiga, pemilihan lokasi pabrik dan tata letak. Yang keempat, perencanaan tugas. Yang kelima, strategi produksi dan kapasitas. Selanjutnya, tujuan produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan tiap individu. Kedua, mendukung kemandirian ekonomi. Ketiga, mengoptimalkan sumber daya. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, barang atau jasa, faktor-faktor ini merupakan elemen penting yang memungkinkan suatu kegiatan ekonomi berlangsung. Ada 4, yaitu sumber daya alam, segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan dalam produksi, contoh air, tanah, mineral, hasil bumi. Yang kedua, sumber daya manusia, usaha fisik maupun mental yang dilakukan manusia dalam proses produksi. Tenaga kerja dibagi menjadi 1 tenaga kerja terampil, 2 tenaga kerja tidak terampil. Yang ketiga ada modal, aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset berikutnya. Yang keempat ada organisasi, yaitu memerankan peranan penting dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Dalam organisasi tentu ada yang menjalankan dan dalam bisnis yaitu seseorang usahawan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya usahawan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada fungsi produksi. Ada 4, yaitu proses pengolahan input menjadi output, perencanaan dan pengendalian produksi, jasa penunjang, dan pengawasan mutu. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi terbagi menjadi 2, ada jenis biaya dan konsep biaya. Jenis biaya ada 2, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Jenis biaya yang tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah barang atau jasa yang diproduksi mengalami perubahan baik naik maupun turun. Yang keduanya ada biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berubah sebanding dengan jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Semakin banyak yang diproduksi, maka semakin besar biaya variabelnya, begitu pula sebaliknya. Lalu untuk konsep biaya, ada biaya rata-rata, total biaya produksi yang dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi, biaya marginal, biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit produk lagi. Yang terakhir ada biaya total, jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah output. Jenis proses produksi. Yang pertama, kelangsungan hidup proses produksi, yaitu produksi terus-menerus. Produksi terus-menerus dilakukan sebagai proses untuk mengubah bentuk barang-barang. Selanjutnya, produksi tidak terus-menerus atau operasi seringkali terhenti guna mengubah alat-alat, pengaturan kembali alat-alat, dan penyesuaian yang terus-menerus diadakan sesuai dengan urutan produk yang akan dihasilkan. Kedua, teknik proses produksi. Pertama, proses ekstraktif, kegiatan usaha yang berhubungan dengan pengambilan dan pengolahan sumber daya alam langsung dari lingkungannya. Kedua, proses analitis. Proses digunakan untuk menganalisis data guna mendapatkan wawasan dan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan atau tindakan. Ketiga, proses pengubahan. Kegiatan untuk mengoptimalkan kegunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa. Mulai dalam menghasilkan barang atau jasa dari penggunaan. Keempat, proses sintesis, penggabungan berbagai elemen atau sumber daya untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan nilai produk yang sudah ada. Lalu materi selanjutnya, perencanaan lokasi pabrik. Proses pemilihan tempat yang paling strategis dan efisiensi untuk mendirikan fasilitas produksi.
dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar operasi pabrik dapat berjalan optimal secara biaya, waktu, dan logistik. Tujuannya menekan biaya produksi, yaitu transportasi, distribusi, tenaga kerja. Lanjut kedua, memaksimalkan efisiensi operasional. Ketiga, memudahkan distribusi ke pasar. Keempat, memastikan ketersediaan sumber daya, yaitu bahan baku, air, dan listrik. Kelima, mengurangi resiko operasional, yaitu bencana alam dan regulasi ketat. Lalu, untuk langkah-langkah perencanaan lokasi pabrik, pertama, identifikasi kebutuhan bisnis dan operasional. Kedua, kumpulkan data lokasi potensial. Tiga, lakukan analisis kuantitatif dan kualitatif. Keempat, gunakan metode pembobotan atau scoring. Kelima, survei lapangan dan evaluasi akhir. Keenam, ambil keputusan lokasi terbaik. Selanjutnya, faktor yang dipertimbangkan. Pertama, dengan bahan baku, yaitu untuk menghemat biaya dan pengangkutan. Kedua, dekat dengan pasar, agar distribusi produk lebih cepat dan murah. Ketiga, ketersediaan tenaga kerja cukup, terampil, dan dengan biaya yang sesuai. Keempat, akses transportasi, yaitu mudah dijangkau oleh kendaraan, dekat jalan, pelabuhan, atau bandara. Kelima, ketersediaan utilitas seperti listrik, air, gas, dan telekomunikasi. Keenam, biaya tanah dan bangunan. Ketujuh, peraturan pemerintah. Delapan, keamanan dan stabilitas. Setelah dari semua data presentasi tadi, maka dapat disimpulkan, manajemen produksi mencakup perencanaan, operasi, dan pengawasan proses produksi dalam organisasi. Keputusan diawali dengan perumusan masalah melalui analisis sebab akibat, identifikasi penyimpangan, dan konsultasi dengan pihak terkait. Tanpa perencanaan, pengaturan, dan pengawasan yang baik, hasil produksi bisa buruk. Selain kualitas, efisiensi biaya juga penting. Biaya produksi yang tinggi akan menaikkan harga jual sehingga produk bisa sulit dijangkau oleh konsumen. Oleh karena itu, bagian produksi bertanggung jawab memastikan kualitas dan efisiensi dengan berpedoman pada standar kerja yang jelas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bagian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.